Ini kita membahas script kode yang digunakan. Yang pertama, kode ini dimulai dengan struktur dasar HTML, yaitu deklarasi doctype, bagian head, dan body. Di dalam bagian head, terdapat pengaturan meta untuk charge head dan viewport agar tampilan peta responsif. Kemudian terdapat judul halaman, link style sheet, link, serta CSS tambahan yang mengatur agar elemen peta memiliki ukuran penuh, yaitu 100% lebar dan tinggi layar. Selanjutnya, pada bagian body, terdapat satu elemen div dengan ID map. Elemen ini yang akan menjadi wadah utama untuk menampilkan peta. Setelah itu, script terdapat library eksternal yaitu Live.js sebagai pemetaan dan jQuery yang membantu membaca data berformat GeoJSON. Data berformat GeoJSON ini didapatkan dari dataset file yang diubah menjadi GeoJSON di aplikasi QGIS. Pada bagian berikutnya adalah inisialisasi peta. Dengan perintah lmap, peta yang dibuat dan ditampilkan pada elemen dengan ID map. Pusat diarahkan pada koordinat ini dan memiliki tingkat zoom 10. Untuk dasar peta atau base map digunakan layar dari OpenStreetMap. Layar ini membuat citra dasar yang menampilkan jalan, sungai, dan permukaan bumi. Setelah itu, base map ditambahkan ke dalam objek peta. Selanjutnya, dibuat layar toponimi, yaitu sekumpulan titik lokasi yang diambil dari file toponimi GeoJSON. Data tersebut dipanggil menggunakan fungsi fetch. Setiap titik diganti dengan marker khusus berupa ikon gambar rumah. Pop-up pada marker menampilkan informasi nama toponimi dan koordinatnya. Sedangkan tooltip menampilkan nama toponim saja. Dengan cara ini, dapat melihat lokasi-lokasi penting di Flores Timur dalam bentuk simbol yang lebih informatif. Selanjutnya ada layer jalan. Layer ini dibangun dari data jalan GeoJSON yang berisi polyline. Jalan digambar dengan warna merah. Ketebalan 2 pixel dan opacity penuh yang ditunjukkan pada angka 1. Pada saat kursor diarahkan ke jalan tertentu akan muncul tooltip yang menampilkan nama unsur jalan tersebut. Layar jalan ditambahkan ke peta menggunakan perintah map add layer. Terdapat juga layar sungai yang berasal dari file sungai GeoJSON. Sungai divisualisasikan dengan garis berwarna biru, ketebalan 1 pixel, dan opasitas penuh. Dengan demikian, jalan dan sungai dapat dibedakan secara visual di atas map. Bagian penting berikutnya adalah layar jumlah penduduk. Data diperoleh dari file
batas kecamatan Geojessen. Hal ini ditunjukkan dalam bentuk poligon. Setiap kecamatan diberi warna berbeda sesuai jumlah penduduknya. Jika penduduk kurang dari 15.000, warna ditunjukkan pada coklat muda. Jika di antara 15.000 sampai 30.000, warna coklat lebih tua. Sedangkan bila jumlah penduduk lebih dari 30.000, warna yang ditunjukkan akan coklat gelap. Pada setiap poligon kecamatan, tersedia pop-up yang menampilkan nama kecamatan serta jumlah penduduknya, serta tooltip ketika kursor diarahkan menampilkan nama kecamatan saja. Dengan styling tematik ini, peta tidak hanya menampilkan batas wilayah, tetapi juga menyajikan informasi demografi secara visual. Selanjutnya, terdapat control layer. Di sini dibuat jenis layer yaitu base map dan overlay maps. Base map hanya terdiri dari OpenStreetMap. Sedangkan overlay maps terdiri dari 4 layer yaitu toponimi, jalan, sungai, dan jumlah penduduk. Dengan menggunakan control layers, dapat menyalakan atau mematikan setiap layer sesuai kebutuhan. Secara keseluruhan, strip ini akan menghasilkan peta interaktif dengan beberapa fitur utama, yaitu pertama, terdapat OpenStreetMap sebagai base map, kedua, layer toponimi, lalu jalan, sungai, dan jumlah penduduk. Langkah selanjutnya yaitu menjalankan project dengan klik Go Live di bagian bawah. Ini akan muncul peta sebagai berikut. Untuk memudahkan, dapat mematikan beberapa elemen terlebih dahulu. Yang pertama, terdapat base map OpenStreetMap. Selanjutnya, dalam control layer overlay maps, terdapat toponimi yang merupakan marker dengan nama setiap lokasi di Flores Timur ini. Misalnya pada ini, saat kursor diarahkan ke marker ini, terdapat tooltip yaitu terdapat tulisan Salgenji. Selanjutnya, ketika diklik akan muncul pop-up seperti berikut dengan nama dan koordinat. Selanjutnya, dapat elemen jalan yang ditunjukkan pada warna merah. Ketika kursor diarahkan kepada jalan, akan muncul tooltip jenis nama jalan. Misalnya, jalan lain, dan jalan provinsi. Selanjutnya, terdapat sungai yang ditunjukkan pada warna biru. Dan yang terakhir yaitu jumlah penduduk yang ditunjukkan pada poligon. Ketika kursor diarahkan pada salah satu bagian poligon, akan menunjukkan nama kecamatan dari poligon tersebut. Dan saat diklik pada bagian kecamatan, akan menunjukkan nama kecamatan dan jumlah penduduk. Sesuai skrip, pada warna kecamatan yang memiliki warna cerah adalah jumlah penduduk di bawah 15.000. Selanjutnya, coklat yang agak tua memiliki jumlah penduduk di antara 15.000 dan 30.000, dan paling tua di atas 30.000.